Namun di lapangan kami tentu belum melihat langkah-langkah konkret dari Bu Gubernur terhadap rencana besar ini. Dan kami hanya bisa berharap mudah-mudahan Gubernur dalam sisa waktu jabatan beliau itu bisa memulai actionnya. Kalau ternyata ini tidak dilakukan atau belum juga dimulai, tentu ini akan berimbas kepada anggapan bahwa ya masyarakat Madura kok selalu kena PHP gitu loh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqomah, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Pipih Kurnia, tentunya dalam program acara One Voice, Satu Suara. Saat ini saya sudah berada di kediaman Pondok Pesantren Ibnu Khalil, dan di samping saya ini sudah ada Bapak Kiai Haji Imam Bukhari selaku pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Khalil. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mbak. Gimana kabar hari ini, Yai? Alhamdulillah, baik. Ya, baik, langsung ke pertanyaan saya kepada Yai. Ini mengenai wacana pembangunan Indonesia Islamic Science Park, di mana sudah dilambungkan 3 tahun yang lalu di saat Ibu Khofifah mau mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Timur. Pada saat Harlah NU yang disiarkan langsung di TV 9, yaitu milik NU sendiri, Ibu Khofifah berpidato kembali melambungkan wacana tersebut. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa di Madura ini akan dilakukan atau akan dibangun Indonesia Islamic Science Park. Menurut Yai, mengenai hal tersebut seperti apa? Ya, jadi kami masyarakat Madura sebenarnya memimpikan sebuah tempat di mana di situ menjadi pusat sentral informasi tentang Madura, bahwa Madura memiliki beberapa keunggulan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ide dari Bu Khofifah waktu mencalonkan diri sebagai gubernur itu kami sangat menyambut baik. Dan ketika beliau sudah benar-benar terpilih menjadi gubernur, beliau rupanya sudah mulai melangkah ke arah itu dengan mempersiapkan mungkin dari market dan komunikasi politik ke pusat, dan perkembangan terakhirnya yang sudah beliau sampaikan saat Harlah NU ke-99 kemarin atau Harlah 1 abad NU itu semakin menggembirakan kami sebenarnya. Namun di lapangan kami tentu belum melihat langkah-langkah konkret dari Bu Gubernur terhadap rencana besar ini. Dan kami hanya bisa berharap mudah-mudahan Gubernur dalam sisa waktu jabatan beliau itu bisa memulai actionnya. Itu harapan kita. Oke, menurut Yai, perlukah akademisi muda, para tokoh-tokoh Madura diintegrasikan dalam pembangunan Indonesia Islamic Science Park? Ya, tentu itu sebuah keniscayaan ya, Mbak ya, bahwa ketika Madura ini menjadi sebuah objek pembangunan, harapan kita itu seperti yang sudah dicanangkan oleh sesepuh kita di Basra, Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura, bahwa siapapun boleh membangun Madura, bukan membangun di Madura. Jadi yang kami inginkan itu ya membangun Madura. Maka tentu pelibatan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh intelektual, praktisi, dan juga para ulama-ulama di Madura itu menjadi sebuah kesatuan dalam rencana besar ini. Ya. Jadi supaya sama-sama terlibat dalam pembangunan IISP dan merasa sama-sama memiliki bahwa di Madura ini ada pusat Islam terbesar di dunia. Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, Yai? Ya, betul. Sangat betul sekali itu, Mbak. Ya. Oke. Nah, pada saat ini banyaknya masyarakat Madura khususnya dan umat Islam pada umumnya yang menagih janji Ibu Khofifah segera membangun Indonesia Islamic Science Park. Menurut Yai seperti apa? Ya, seperti yang saya ungkap dari awal tadi, bahwa ini sudah harus mulai action di lapangan. Mungkin studi kelayakan sudah selesai, kemudian market dan semacamnya sudah selesai. Tinggal action di lapangannya bagaimana. Nah, mungkin ini perlu diawali dengan mengumpulkan
tokoh-tokoh di Madura, khususnya Bangkalan karena yang punya tempat ini Bangkalan, sehingga nantinya dari pertemuan para tokoh baik ulama maupun tokoh masyarakat ini, kendala-kendala di lapangan itu bisa diminimalisir. Karena tentu ketika sebuah proyek besar ini kan akan banyak kendala-kendala riak-riak kecil seperti spekulan tanah, kemudian ya harga tanah yang mungkin ada kesulitan begitu. Nah, sebelum melangkah ke sana harus dimulai dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh ulama dan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Itu pelibatan ini perlu dari awal dan ini kami harapkan sesegera mungkin dilakukan. Itu menjadi suatu mungkin step pertama yang harus Ibu Khofifah lakukan ya untuk pembangunan Indonesia Islamic Science Park. Nah, akankah wacana ini mengundang suatu reaktif Yai dari masyarakat Madura apabila apa yang disampaikan oleh Ibu Khofifah itu hanya sekedar janji-janji manis, hanya sekedar omong kosong belaka, hanya sekedar adlib saja? Apakah itu tidak menjadi bahan pelecehan buat para tokoh Madura, para umat NU pada khususnya? Seperti apa Yai? Ya, sebenarnya kami memahami bahwa ini sebuah proyek besar yang bukan lalu abrakadabra atau simsalabim memang. Tapi tentunya segala sesuatunya kan harus ada terukur. Dan waktu yang sudah dihabiskan itu tentu itu mungkin sudah cukup untuk kita bisa melihat hasilnya secara nyata. Dan kalau ternyata ini tidak dilakukan atau belum juga dimulai, tentu ini akan berimbas kepada anggapan bahwa ya masyarakat Madura kok selalu kena PHP gitu loh Mbak. Dan ini efeknya tidak bagus ke depan baik secara politik maupun secara sosial. Sebenarnya yang kita inginkan sejauh mana perkembangannya. Jadi komunikasi ini harus selalu terjalin sehingga kita benar-benar paham bahwa oh benar memang sudah sampai tahap ini. Update-nya sudah tahap ini, tinggal berikutnya tahap ini. Sehingga kita tidak merasa di PHP aja itu loh Mbak. Komunikasi itu penting. Biar kita tahu sejauh mana. Tidak hanya sekedar Bu Khofifah memberikan informasi di acara-acara tertentu, beliau pidato menggambarkan ini. Tapi harus ada agenda pertemuan secara formal antara Bu Gubernur dengan masyarakat Madura yang diwakili oleh pemerintah dan tokohnya baik ulama maupun tokoh masyarakat, sehingga ini menjadi terukur dan jelas informasinya. Terima kasih Yai atas komentarnya. Dan itulah tadi apa yang dikatakan Yai, jangan sampai masyarakat Madura di PHP-in. Betul Yai? Ya, itulah perbincangan kami pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Iqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.